kasih di antara kita sudah menjadi lenyap oleh karena berbagai macam tekanan. Tetapi yang kita perlu lakukan sebagai orang-orang percaya, sekalipun hidup kita di tengah-tengah yang demikian, tetapi jangan sampai kita lupa untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang paling utama di dalam kehidupan kita. Kasihlah satu sama yang lain. Kasihilah sesama orang percaya di dalam kehidupan. Karena ketika orang ada di dalam tekanan, kasih itu akhirnya menjadi pudar. Tetapi dia katakan bahwa di tengah-tengah hidup mereka, di tengah-tengah kekaisaran yang pada saat itu menguasai. Bahkan mereka tidak mengenal yang namanya Yesus Kristus. Yang mereka sembah adalah Kaisar Nero, yang disebut dengan Soter, Bapak Penyelamat. Tapi mereka tidak pernah goncang iman mereka. Justru iman mereka makin teguh. Kasih itu mulai nampak di dalamnya. Mereka saling mengasihi antara satu sama yang lain di dalam kehidupan. Oleh karena itu Paulus berdoa mengucap syukur dan berterima kasih atas semua. Yang kedua yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, kalau orang imannya sudah bertumbuh di dalam Kristus, kalau kasih itu sudah makin mendalam antara satu sama yang lain, maka yang berikut yang perlu kita lakukan di sini adalah mengingat satu dengan yang lain di dalam doa atau saling mendoakan. Jangan sampai kita hanya berdoa untuk pribadi kita sendiri, tetapi kita saling berdoa, mendoakan. Seperti Paulus yang katakan, setiap kali aku mengingat kamu di dalam doa. Kita harus selalu mengingat saudara-saudara kita sebagai orang-orang percaya. Ingatlah mereka, doakanlah mereka. Apa yang kita ingat? Setiap jemaat punya persoalan yang berbeda-beda. Kalau kita mengingat satu jemaat dalam ada masalah apa sih? Kita perlu bawa dalam doa. Mungkin karena dia sakit, kita doakan. Mungkin karena dia kesulitan ekonomi, kita doakan. Mungkin ada masalah dalam keluarga, kita doakan. Seperti yang Paulus lakukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Ingatlah selalu saudara-saudaramu, perhatikanlah mereka antara satu sama yang lain. Mengapa? Kalau kita baca di dalam bagian selanjutnya, itu dengan jelas sekali mengapa harus saling mendoakan satu sama yang lain. Karena di dalam selanjutnya itu dia berkata demikian. Dan segala sesuatu telah dilaksanakan di bawah kakinya Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada. Kita ini satu tubuh. Kita ini satu anggota tubuh yang tidak mungkin bisa dipisah-pisahkan. Kita adalah merupakan satu kesatuan yang utuh di antara kita. Jadi tidak bisa membeda-bedakan. Walaupun punya fungsi tubuh ini, anggota tubuh fungsinya masing-masing. Tetapi satu tubuh. Makanya Paulus juga berkata, kalau kita baca dalam Korintus itu, kalau tanganmu yang sakit, pasti bagian tubuh yang lain turut ikut sakit. Kalau matamu sakit, ya bagian tubuh yang lain ikut merasakannya. Kalau bagian tubuh yang lain dimuliakan, ya semua tubuh akan merasa bangga. Contoh kalau kita lihat orang pakai pakaian yang bagus, itu namanya, jadi dia ada semangat semua di dalam, atau yang lain-lain. Nah, ini yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita ini satu tubuh yang harus saling ketergantungan antara satu sama yang lain.
nggak bisa membeda-bedakan. Telinga nggak bisa membedakan. Oh, kamu bukan bagian tubuh, tidak. Bagian tubuh. Jadi ini yang maksud Paulus dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita membeda-bedakan satu dengan yang lain. Oh, ini begini, dan lain-lain. Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Tuhan menghendaki supaya kita hidup di dalam suatu kesatuan yang utuh di dalam kehidupan daripada hidup. Kekasih sekalian, dikasih dalam Kristus Yesus. Dalam bagian firman Tuhan, kalau kita memiliki satu kesatuan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja. Sehingga dia katakan betapa hebatnya kuasa daripada Tuhan. Ini menunjukkan kepada mereka bahwa ketika mereka berada di tengah-tengah kekuasaan yang pada saat itu menguasai, yang sangat ditakutkan pada saat itu adalah Kaisernya, yang pusatnya ada di Roma. Tapi dia berkata betapa hebatnya kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan melebihi segala kuasa yang tidak bisa dibandingkan dengan kuasa apapun di dalam kehidupan. Berarti kuasa itu memerintah di dalam kehidupan daripada mereka. Kuasa itu juga memerintah di dalam kehidupan daripada hidup kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang hebat karena bukan kita, tetapi karena kuasa itu membuat kita cakap dan hebat dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan di dalam kehidupan daripada hidup kita. Iman memberikan kekuatan kepada kita, keyakinan mengokohkan kita, sehingga ketika hidup di tengah-tengah persoalan kehidupan, maka kita tidak akan takut. Dan Efesus merupakan satu keajaiban dunia. Karena waktu itu yang terjadi adalah salah satu patung yang disebut dengan patung Dewi Artemis. Atau dalam kata lain Dewi Dian. Didirikan di situ. Patung itu kecil sekali, hitam, jelek. Tapi seluruh dunia datang menyembah patung itu. Karena dianggap punya kekuatan yang sangat luar biasa. Makanya Paulus katakan kepada mereka. Kalau kita baca dalam pasal 4 ayat 10, hendaknya kamu kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Makanya di sini dia berkata betapa hebatnya kuasa Tuhan. Lebih hebat daripada kuasa apapun. Kita punya kuasa yang luar biasa yang berasal daripada Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi dalam menghadapi segala persoalan pergumulan di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita lemah iman. Kuatkan dan teguhkanlah imanmu di dalam Kristus, karena Kristus sudah hidup di dalam kehidupan dan kita telah diberi kuasa. Otoritas Allah ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan cakap dalam menghadapi segala tantangan. Dan kita tidak akan dikalahkan, tetapi kita akan mengalahkan masalah. Makanya Paulus kembali katakan kepada jemaat yang ada di Roma bilang begini, jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu. Seberat apapun masalah di dalam kehidupan ini, jangan sampai kita diperbudak oleh masalah. Masalah ini nggak mungkin kita akan terhindar. Tuhan tidak pernah akan menjanjikan bahwa jalan hidup ini mulus-mulus. Tidak. Jalan hidup ini penuh dengan tantangan. Tetapi di dalam masalah Tuhan selalu ada di situ.